Allati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu, Mas Mbak rahimani rahimakumullah. Monggo saderengipun tansah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bilih kathah kenikmatan ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula panjenengan sami. Mila monggo sedanten kemanfaatan fasilitas menika monggo dipun ginakaken wonten jalan Allah Subhanahu wa taala, wonten hal-hal ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala supados nikmat menika dipun tambahaken Allah Subhanahu wa taala lan saged dadosaken modal kula panjenengan sami mangke wonten alam akhirat. Ugi selawat salam ujug dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi hadis 11. Hadis pendek-pendek ini mungkin dilanjutkan oleh Nabi sesuai dengan Al-Hadis wal Hadiyah Asyarah. Hadis ingkang nomor 11. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali ibni Abi Thalib sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sahabat Abu Muhammad namanya Al-Hasan ibn Ali, putranipun Ali ibni Abi Thalib. Ali punika bapake namanya Abu Thalib. Abu Thalib punika pak cilikipun Nabi Muhammad SAW. Anaknya meninggal dalam keadaan non-Islam. Niki nedahaken kula panjenengan sami pilih nasab punika boten saged didendeni wonten donya. Oh, aku anak kiai ya genah mlebu surga, mboten ngerti to. Ya tergantung amalannya, ya. Anak itu kan mabuk nek saleh nggih mlebet surga. Ya. Anak kiai Gus nopo-nopo ya. Naudzubillah ya, murtad ya dia ya, tidak termasuk penghuni surga. Jadi nasab menika ampun diandalke. Sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibet punika cucu tapi dari jalur anak perempuan. Menawi cucu dari jalur anak laki-laki namanya Hafid. Misal kula duwe anak putri namanya Asma. Lah Asma mungkin gadhahi putra namanya Sibet. Putu kula namanya Sibet. Anak mungkin anak kula lanang misal namanya anak kula Umair. Dan ke anak yang mungkin namanya Hafid. Ini istilah bahasa. Jadi bahasa Arab seperti itu. Sampai ada rincian-rinciannya. Maka benar Al-Quran hadis menika dengan bahasa Arab. Supaya sangat ditafsirkan dengan gamblang dan tidak ada perahasiaan, tidak ada dusta. Susah untuk digunakan untuk menipu. Ya. Bahasa paling tinggi sastranya. Jadose anak perempuan niki putu saka anak perempuan Nabi sinten Fatimah. Sing kalih Ummu Kulsum kalih Ruqayyah menika dirapekne kalih Utsman. Nabi gadhahi anak perempuan malih namine Ruqayyah kalih Ummu Kulsum dinikahaken kalih Utsman bin Affan. Adapun anak laki putra saking Nabi Muhammad SAW tidak ada yang hidup sampai balik. Semuanya meninggal dalam keadaan belum balik. Ya. Dan ini ujian kepada Rasulullah SAW. Anaknya mati, orang-orang yang membelanya mati, kemudian diusir dari negerinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memegang agama Islam. Ya, kula jenengan nggih
gangguan. Ora enek tindasan, ora enek sing ngakon minggat, tapi nek kon salat nggih laras. Bilih dhisik koyo ya oh enek Covid. Salat kalau masker, salat nganggo sajadah. Bahkan salat sampai ke rumah. Gitu terus kayak kita tahu. Nggak saya salat Id di lapangan enggak boleh. Nekat. Boleh sensasi. Wong iman kok wedi Covid. Lah masa saiki masyarakat pemerintah sudah membolehkan bocah rakyat kok. Tekan boten bocah ini. Tak kira sudah memiliki. Wa royhanati niki orang yang dicintai Nabi, cucu kesayangan. Tapi niki benten kalian keyakinannya orang Syiah. Kalau orang Syiah mereka mengutamakan Husain. Husain ini adik Hasan. Adapun Nabi lebih mengutamakan atau para ulama mengutamakan Al-Hasan dibandingkan Husain. Tapi ini orang Syiah mengutamakan Husain dibandingkan Al-Hasan. Ya. Kenapa? Karena Al-Hasan ini nalikane Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian ini kan perang kan itu antara Ali dan Muawiyah. Sampai akhirnya yang berhak mendapatkan tahta kan anak khalifah itu diturunkan kepada anaknya. Tapi dalam rangka mencegah perang fitnah berkelanjutan, sama Al-Hasan tahtanya diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini keutamaannya, rela meninggalkan kekuasaan dalam rangka mendamaikan perperangan di antara kaum muslimin. Ini pun nanti disabdakan sama Nabi jauh-jauh hari. Pilih besok putuku ini akan mendamaikan dua kelompok besar yang di antara dua kelompok kaum muslimin yang saling berperang. Tidak akan kejadian mana. Ini keutamaan pun Al-Hasan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya sinten? Setunggal Hasan, kedua bapake Hasan sinten? Ali. Nggih nek enten sahabat kok anhuma mboten anhu niku terus bapak dan anak sama-sama muslim, sama-sama sahabat. Tapi nek radhiyallahu anhu tok niku terus cuma dia yang sahabat. Kebanyakan itu. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya pernah menghafalnya ketika masih kecil. Lah niki pernah kula sampaikan kan. Dadose periwayatan hadis menika tidak diterima nggih boten ditampi sampai yang meriwayatkan menika sampun balik. Jadi ilmu hadis orang yang meriwayatkan hadis menika tidak diterima hadisnya sampai dia balik. Atau kalau dia kafir bisa, orang kafir benarkan hadis bisa, ya. Tidak diterima sampai dia masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, ketika dia sudah balik, hadis yang pernah didengar ketika masih kafir, hadis yang pernah didengar ketika dia masih mungkin 5 tahun, 6 tahun, disampaikan dan diterima ketika dia sudah balik atau sudah muslim. Niku pentingnya nopo? Pentingnya orang tua menika memberi wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dumateng sinten putra-putranipun ingkang tasih alim. Kenapa? Ini rekaman yang bagus. Bocah alim-alim menika rekamannya bagus. Dan saya jamin rekamannya luwih resik, luwih jerit timbangane jenengan sing kepala 4, 5, 6, 7. Nggih. Karena hafalan Al-Fatihah sesuai tajwid. Wis pirang-pirang puluh tahun kulingane pripun? Alhamdulillah Rabbil ngalamin. Ngalamin apa, Bro? Ngalamin sakit hati. Ngalamin. Niki mungkin dibenek nggih wangi soalnya napa sampun tidak sama seperti dahulu. Ya, rekaman ini memori ini juga sampai napa seringnya keliru dan ini susah. Ya. Tapi belajar terus ya, betul apa-apa. Penting ya, salah di benek ini daripada maksimal.
Lah niki Hasan nyampaikan sesuatu hadis ingkang nanti dihafal saking kakekipun simbahipun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatipun dak mayari bukan ila ma layari bukan tinggalkan napa kemawon ingkang ragu ingkang meragukanmu ingkang raguaken sira sehingga ragu sira kepada tumuju perkara-perkara sing ora ngraguake sira. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Pun mboten mawon nggih. Hadis menika nek awake dhewe ora duwe ilmu hadis wis melu mboten mawon. Imam Tirmidzi muni hasan ya hasan mboten mawon. Karena memang hadis ini nanti ada perdebatan. Tapi menak melu mawon. Mohon pada ragu lagi. Hadis saya intinya sahih. Niki termasuk napa nggih? Termasuk kaidah dalam beragama kita yang memudahkan kita dalam beramal. Nggih. Tinggalkan yang meragukan kepada yang yakin. Wonten kaidah usul fikih al-yaqinu la yuzal bisyak. Keyakinan yang kuat punika ora iso dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Misal seseorang yang saya ingin nyampaikan, misal wong tawaf, naik umroh atau haji itu, hampir sama ya. Umroh itu hampir sama kali haji. Sing renek ten umroh itu namanya apa? Wukuf. Renek wukuf haji. Dan waktunya tertentu naik haji, naik umroh bebas. Lah umrah mereka naik napa niku? Muter tawaf ping pinten? Ping 7. Lah niki pesen kula jeng ben umrah iki nggih ditampilkan sami umrah dan haji. Sangu niku digital cepikan niku. Lho apa nyepelek nek kadang mungkin jenengan mulane ketemu tanggane terus jagongan lali lho. Mula ngerti ketemu apa? Ya. Ketemu wong wedok Palestina riyen enten ustaz ketemu cah cilik Palestina wedok cantik muni kata nduk nang kene namung napa ketika itu cuma dia ngemis kan enggak salah ya, karena memang keadaannya seperti itu orang Palestina kasihan jono kowe tak gawa mulih tak itu nih anak atau bukan iso ngelor Gumar bagi keturunan. Oleh karena gede tak pakai baju sisa. Ini tiba renek baju ini. Niku tenang ya. Wis rawani ngomong. Soale umrohe sing ngragati sing beda kok macam-macam. Lali, misal kesupen. Iki wis ping 7 wis ping 6. Pripun? Nek jelas dengan pripun? Milih sing ndi? Diambil sing sedikit sing nang. Alasannya apa? Nek pintu urung karuan mencakup 6. Tapi nek 6 anak kepikiran mungkin sakit ditanggupe dados itu bener. Luwih aman. Yakin. Nek itu, iya nek itu. Nek ternyata kurang kan 6. Lah kembali ini kan 6. Maka 6 dan 7 itu bilangan lebih yakin 6 karena 7 itu menikmati mencek. Gitu, tadi ucapannya. Terus tinggalkan yang ragu. Loh, jajane apa lo sing ragu? Sena. Terus Imam Ibnu Qayyim niku punya kitab namanya Talbis Iblis nopo-nopo sing sebut. Iku satu halaman memang sini syaitan tentang tipuan-tipuan syaitan. Dan setan menika menipu banyak kelompok, termasuk kelompok ahli ibadah. Kadang dibuat ragu, wudu iki wis wudu rampung batal napa boten. Itu. Termasuk jenengan nek wudu
Wis metut apa durung? Lali. Sing dipek sing pundi? Sing lali nek. Dipek sing pundi? Ya, teng hadis kan enten. Tetap hukum kalau dia sudah berwudu, hukum asalnya suci. Lah nek lali wis wudu apa urip? Kembali apa? Urip wudu. Nah niku. Diambil hukum asalnya. Nek babakan utang, nah iki aku ini. Mas Faris buka konter, kula kredit HP ping 10. Lah lali, iki wis angsuran sing 9 apa 10. Diambil seperti 10 aja dengan. Kono ora nyatet tapi ora nyatet. Dijikuk sing songo. Nek dlalae pamane kleru. Paling parah kan mengke tambah siji to. Nggih, malah kurang. Nggih. Terus mengke 10 angsuran tiba sampai 11 angsuran dalam keadaan sama-sama tidak tahu. Lah nek turah ngoten niku enten sing disiksa, enten sing dosa. Nggih mboten padha karo iki. Tapi nek anggaplah itu ternyata kurang tenan, umpamane dhek jenengan njikuk sing ke-10, padahal sono. Niki kan dituntut tenan kan mboten? Dituntut. Milih aman para turun apa milih dituntut? Milih aman turun. Maka banyak ulama menika menggenapkan bilangan zakat fitrah menjadi 3 kg dalam rangka apa? Ambil aman. Seperti Imam Abu Hanifah menika apa? Cari aman, digenapkan 3 kilo kalau nggak salah, nomor 4 kilo ya, yang berlimpah ke Sumen, mana 4 kilo ya, pokoknya. Termasuk Imam Abu Hanifah menikah nopo yang membolehkan zakat dengan mata uang, zakat fitrah dengan mata uang. Tapi aneh nek ngomong kene niku oleh napa? Membolehkan zakat fitrah kali uang, nggih, Abu Hanifah. Tapi bayar rupiah dikurskan dengan bilangannya Imam Syafi'i pinten 2,5 kilo lagi duit penak dhewe to. Wis duit dikurske sing sithik. Ya kudu dia eksportif. Kalau ngambil pendapatnya Abu Hanifah, maka uangnya dikali lipatkan dengan bilangan kilogramnya Abu Hanifah 4 kilo. Ya jenenge wong Indonesia cerdas-cerdas. Tapi mungkin. Tapi bener iki percaya betul begini. Sholat lali rakaat itu dijawab oke. Pun ya, ngoten mawon. Kesimpulanipun agama Islam punika memudahkan bagi pemeluknya. Ingkang nomor kali agama Islam punika selain memudahkan pemeluknya, membuat pemeluknya itu tenang. Tenang dari keraguan-raguan, tinggalkan keraguan-raguan. Sing kebangetan niku enten sebagian kalau nanti nemoni teng masjid. Sedang enten yang punika sholat takbiratul ihram masih ping wae. Allahu Akbar. Pernah dengar? Lah itu termasuk tipu daya setan. Nek rumangsane dhek kan iki mau mati-mati ketika agamane apik, justru itu dicela oleh para ulama. Seperti itu tidak boleh. Seperti ini dia menuruti tipu daya setan. Allah gak mantep jadi sampai mantep Allah Akbar, imam itu kok dia lagi Allah Akbar rumput Al-Fatihah. Pinter mungkin. Jadi orang Facebook ini terangkan satu ketika dia bisa terangkat dapat 1 rakaat. Pertama dia bisa baca Al-Fatihah. Atau ketika dia masuk dia tidak baca Al-Fatihah tapi dia masih ikut rukuknya imam. Maka Al-Fatihahnya pun tanggungannya imam. Makanya enten pembahasan
Kalau imam niki ammi, imam ammi itu orang yang maca Al-Fatihah sing bener. Ngasek makmume enek sing pinter qiraah, salatnya tidak sah, keimaman tidak sah. Bahaya. Jadi, maka niki takmir-takmir harus diperhatikan. Ampun goro-goro niki sing duwe masjid utawa anake sing mlaketke. Tidak seperti itu. Aturan imamah niku beda. Harus yang ditunjuk dari imam niku orang yang paling bagus, ajuan paling bagus bacaannya. Seandainya dia hafalannya cuma 3 juz tapi bisa benar tartil, enten sing 30 juz hafal tapi bacaannya walat-walat didahulukan yang 3 juz. Betul masalah pakai hafalannya. Masalah salat paham ya? Tinggalkan yang keraguan. Yang ketiga, Nabi punika diberikan jawamiul kalim, suatu perkataan yang ringkas tapi dalam makna itu. Terus saya punika enten mencontohkan orang yang jadi wali atau orang saksi, yang jadi saksi. Karena saya ingin memilih pendapat syarat atau rukun nikah punika 2 saksi yang adil. Lah nek wis nikah wis rampung akate, dhewe ragu saksine mau adil napa mboten adil. Adil ialah orang yang kebaikannya lebih dominan daripada kefasikannya. Nek adil definisine wong sing ra duwe dosa, ora enek wong nikah. Utawa golek saksi dari galangan Munkar, Nakir, Jibril diceluki malaikat sing saged nonton ya. Atau makna adil yang kedua, orang yang terhindar dari dosa besar yang terus menerus, bisa menjaga. Lah nek niku ragu saksine adil napa mboten, maka Syekh Utsaimin mengatakan ambil hukum asal seorang muslim punika adil. Termasuk wong tawaf. Nek kelingane wis jam 2 jam wis adil bener. Antaranya bingung pitu napa 6, maka dia tinggalkan ambil yang 7. Nek wis adil, karena pada rangka menenangkan hati kita. Apa niku gampelaken umatipun. Nek sholat, maka ambil yang sedikit, lalu dia sujud sahwi di akhirnya. Para ulama membagi enten nek ragu, nek kakean, nek kurang, enek sing sabare, nek sadurunge. Tapi hukum asal nek wong sholat jamaah punika sing sae sujud sawi sebelum salam. Jagani jamaah ra mudeng. Nggih. Coba nek jenengan praktek salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembe sujud sawi, jamaah salame malah bingung kaget, wis rampung neh. Ya, beda nek jenengan sebelum salam jenengan sujud sawi, maka jamaah juga ikuti. Jagani sing ra mudeng bener. Ya, jadi ada perinciannya, tapi hukum asalnya sebelum salam. Karena itu masih tanggungan dalam hal sholat. Ini bab sujud sampai punika saya ingin punya satu risalah khusus luar biasa ini. Hadis berikutnya, hukumnya sunnah ya sujud sampai hukumnya sunnah. Terus seumpama orang sujud sampai ya insya Allah sah. Niku nek ninggalke wajib, ninggalke wajib utawa ninggalke sunnah. Sunnah abad, sunnah yang mendekati gerakan-gerakan sifatnya wajib. Tapi nek ninggalke rukun, maka dia harus mengulang sholat. Misal lali orang maca Al-Fatihah, nggak boleh sujud sampai, dia batalkan, dia sholat diulang. Betul. Wis patang rakaat orangnya semua Al-Fatihah lagi kelingan, maka dia mengulang. Hadis yang ke-12, al-hadis tsani asyara
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Lah sanika hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh termasuk tanda husn bagusnya keislaman seseorang punika ketika dia tarkuhu meninggalkan malah napa-napa ingkang boten yakni manfaat. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan selainnya. Boten manfaat punika wonten kathah jenise. Sing boten manfaat sing paling ngeri niku yakni sesuatu perkara yang haram. Haram niku enten manfaatnya boten genah, boten wonten malah merugikan. Maka kalau ada orang yang sering maksiat, alhamdulillah nih, nasallallahu alaihi kita berlindung dari kemaksiatan kepada Allah. Lah menika termasuk tidak termasuk orang yang baik Islamnya. Yang kedua ialah perkara-perkara yang makruh. Kalau dia banyak melakukan perkara yang makruh, sering, bisa minum betul nama makruh niku, tapi kok sering malahan. Ninggalke sholat rawatib kok jadi kebiasaan. Nek kebiasaan sholat rawatib apik, tapi nek kebiasaan meninggalkan sholat rawatib itu mboten apik. Lha sunah nggih kan ta sunah, tapi kan kalau sering. Kalau sering. Lalu yang ketiga ialah melakukan perbuatan yang sifatnya mubah. Tapi mboten ada manfaatnya. Mubah, tapi orang yang manfaatnya dunia, orang yang manfaatnya akhirat. Dan ini juga khawatir termasuk hadis ini. Mboten termasuk hadis ini maksud itu. Kadang enten mboten enten manfaatnya akhirat, tapi enten manfaatnya dunia. Dan itu tidak apa-apa. Penting betul perkara haram mubah. Termasuk bal-balan tidak apa-apa. Nongkrong tenghe boten apa-apa. Nonton TV selama masih ditonton dengan perkara yang haram tidak apa-apa. Nek enak seperti mengharamkan TV, datangkan dalil. TV ini hukum masalah yang mubah. Kecuali yang ditonton acara gosip, nah ini haram. Tergantung. TV tapi ini pengajian di sana. Termasuk tenghe. Seperti itu. Tapi aku dibalik. Sidik-sidik piknik ben boten bosan ibadah, tapi mendino pengajiannya sedina, pikniknya mendino seminggu nang balik. Lah jadi Pak Ustaz lah jadi kan pas ngantuk mesti ngrok nek ngono. Gitu. Sing di cekeli sing piknike. Misal niki seiring makna kali hadis barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Diam pun itu termasuk baik. Karena apa? Karena dia tidak dihitung. Malaikat yang bingung artinya tetap menang kok dicatat. Aman. Daripada dia berkata-kata kebetulan ada manfaatnya. Bahkan diusahakan. Niki hampir mirip kali. Ini kalau Nabi bilang di kemaluan istrimu itu ada sedekah. Atau itu nek kita menjima istrimu ini kan dianggap ibadah sedekah. Lu sahabat ya bingung loh, bahkan pakai mono pak sedekah. Bukankah kalau itu diletakkan tidak pada tempatnya itu sesuatu yang haram? Nah, maka seperti itulah kebalikannya. Okamakola. Intinya apa? Kesimpulannya, ketika mengamalkan sesuatu sing mubah, diniatnya apa? Ibadah. Turu awan, memane arep asar turu atau bangun turu. Niatnya apa ben mengke nek pengajian Mas Arifin mboten ngantuk, bisa mboten. Mesti balik. Rasa turu ben pengajian iso liar. Tak golek Jumatan anu cah sing khotbah suwe setengah jam. Kerjane teko sate golek ceramah sing suwe dhewe. Ora ben nasihate akeh ben ora ngoten. Ben turune iso
suwe katok top tenan iki. Tidak boleh seperti itu. Niatnya jelek. Hadis berikutnya atau hadis terakhir ya, hadis terakhir. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saking Abu Hamzah namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik niki dikirim sama ibunya, dijadikan pelayannya Nabi. Pelajarannya apa pelajarannya? Nabi menikah seorang pembimbing. Nabi menikah seorang pengajar yang mengajarkan syariat, yang menyampaikan wahyu. Inti dari ibu ini bagus banget. Ibu ini ada sempat bujanya utara sampai niki diterke ketika masih kecil. Intinya apa? Betul sekedar jadi pelayan nih. Kalau pun jadi pelayan ini bagus, khidmat dumateng Nabi ganjarannya kadang. Yang paling penting ia menyerahkan pendidikan kepada orang yang mumpuni. Maka entene sakniki pondok pesantren, kutab-kutab tempat pendidikan anak dititipkan menika pelajaran saking hadis Anas. Anak menika dididik agama sejak kecil. Nek mondoknya jenengan harus sejak kecil. Betul masalah pondoknya ini boleh atau tidur di sana betul masalah ini. Yang penting belajar agama. Ampun diwalik belajar agama nek wis gede, betul saged. Nek wis kadung cilik dhewe seneng ilmu dunia, jenengan paksa mondok ketika SMA terus SMA tidak bagus. Nanti seperti nopo paksaan. Pondok malah jadi biang keonaran. Malah pondok malah pacaran. Karena dia tidak seperti kecilnya, anu diwalik. Dan kecerdasan ibunya Anas memilihkan sekolah yang paling favorit. Gurunya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pilih sekolah pondok yang paling mengajarkan sunnah Nabi. Enggak harus pondok tertentu, tidak siapa nanti. Anda diajarkan kebaikan. Khadimi Rasulullah SAW, beliau pembantu atau pelayannya Nabi SAW. Maka banyak riwayat hadis dari Anas juga. An Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian. Tidak dimaksudkan tidak beriman di sini atau si kafir. Ya. Tapi yang dimaksud di sini ada makna takwil, ditafsir. Maksudnya tidak beriman di sini ialah tidak beriman secara sempurna. Kenapa? Anggap niki nek dadi kafir, kan walihane ora iman kafir. Tapi mboten wonten. Niki perlu ditakwil. Maka Syekh Utsaimin ditanya, apakah Anda mengingkari takwil? Tidak. Kata Syekh tidak. Selama takwil itu dibangun di atas dalil yang sah dan bisa digunakan untuk menghukumi dengan hukum yang sah sesuai kaidah agama kita, maka takwil itu takwil yang sahih. Adapun takwil yang menggunakan takwilan mengingkari perkara yang sah, penekon namanya takwil, namanya tahrif. Takwil tahrif, menyelewengkan. Misal Allah memiliki kedua tangan. Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, lalu ditakwil dengan tahrif. Apa itu? Kekuasaan. Lah ini orang temu. Padahal
makhluk sing diciptakne Allah dengan tangannya sendiri Allah niku cuma 4. Kenapa? Karena khusus. Karena makhluk 4 ini punya keistimewaan. Kalau sampai diterjemahkan ditakwil dengan kekuasaan, lah kabeh kekuasaan, lha apa nek sing ora kekuasaan Allah. Seperti itu. Tapi bukan artinya kita mengingkari takwil boten. Selama takwilnya itu sahih. Maka tangan Allah menika diterjemahkan dengan kekuasaan Allah niki mengurangi esensi kehebatan tangan Allah. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan ngeten, nek ngasih Allah duwe tangan dadine kuwi menyamakan Allah dengan makhluk, maka ini merupakan alasan yang keliru. Belum tentu nek punya tangan itu mirip dengan makhluk. Makanya orang Mu'tazilah tidak mengingkari asma wa sifat Allah. Jadi nama-nama sifat Allah itu ada, tapi kita tidak boleh mengimaninya. Itu pokoknya beda wae. Bahaya nih. Makanya dibantah sendiri oleh orang-orang Asy'ariyah. Dan jadi Asy'ariyah itu keliru, tapi berjasa. Sing bantai Mu'tazilah orang Asy'ariyah. Cuma Asy'ariyah mereka cuma membatasi iman itu cuma 20. Kontrol ini pujiannya kita bapak itu bisa tidak apa. Dia cuma membagi cuma itu. Padahal sifat Allah banyak dan tidak kita lanjutkan karena ini pembahasan yang abdul PSBT bahasa asma usul sifat bincang nih bahas kitab Asmaul Husna. Kapan-kapan bahas masalah Asmaul Husna. Terus la yu'minu ahadukum di sini ditafsirkan ditakwil tidak sempurna. Betul ke orang iman, orang sempurna imane sira kabeh hatta sampai sira yuhibbu nresnani li akhihi tuprape sederekipun sesama muslim ma sebagaimana yuhibbu li nafsi, sebagaimana dheweke nresnani awake dhewe. Enten hadis termasuk pintu surga. Man ahabba niki hadis riwayat Muslim. Sinten tiyange ingkang seneng pengin anjuzah ziha aninar, pengen dibebaskan dari api neraka. Mboten disiksa, mboten mampir, langsung les. Pengen mboten? Pengen. Kenapa disebutkan tidak beriman sempurna? Karena seseorang yang sempurna imannya termasuk tafsir. Salah seorang sebagian ulama menafsirkan keimanan yang sempurna itu artinya wong muslim belas orang mampir neraka. Karena apa? Karena sempurna keimanannya. Nah, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dirinya sendiri. Dan hadis di Muslim, barang siapa yang pengen diselamatkan dari siksa neraka, wal yadkhulal jannah dan dimasukkan ke surga, fal ya'tihi mayyatatuhu. Fal ta'tihi maniyatuhu. Wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Yang pertama ialah beriman kepada Allah dan hari akhir. Nggih. Nek wong wis mati niku ora kok rampung, tapi niku permulaan. Nggih, permulaan kehidupan yang panjang. Tapi wis rene amal, enake napa bisa. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalian ini di negeri dunia ini perbanyaklah amal sebelum datang di akhirat. Di akhirat niku enten hisab ora enek amal. Adapun sekarang perbanyaklah amal karena sekarang niki enten amal ora enek hisab. Yang kedua, wal ya'ti ila nasi ma yuhibbu an yanta ilaihi. Datangkan sesuatu, berikan sesuatu kepada manusia yang lain dengan apa yang kamu suka manusia mendatangi kamu. Terjemah singkat, ringkas. Perlakukan manusia sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Nek jenengan seneng nek ketemu wong luwih enom papasan, jenengan didisiki salame, maka jenengan nek ketemu sing wong luwih tuwa jenengan kedah disiki salame. Nek jenengan seneng nek ketika bertamu niku disuguh wedang panas teh, maka ketika ada tamu nggih mangsuhi seperti itu. Nek jenengan seneng ketemu kanca suwe kanca SMA kanca kuliah ora ketemu, jenengan ampir ke teng warung mie ayam nggih lakukanlah.
Ojo nunggu pengen diperlakukan tapi nggak pernah memperlakukan. Nek saged nglakoni niku danten, maka diselamatkan dari siksa neraka. Ajining diri ana ing lati terus apa niku. Intine balik Pak. Nek jenengan memperlakukan manusia, manusia itu akan memperlakukan sebagaimana Anda memperlakukan manusia. Jenengan ngajeni, diajeni. Jenengan orang gelem ngajeni, jenengan orang bakal diajeni. Pun ini hukum secara normal, hukum positif, hukum budaya, sekaligus juga hukum syariat. Jenengan pengen nek ketemu wong niku masih cah cilik, jenengan yang emas. Seneng, jenengan juga diceluk mas, maka praktek nih. Jangan menuntut Anda menuntut orang lain seperti ini, tapi Anda tidak pernah. Pengen dibasani kalau wong nggih.